detektor bentrok, detektor bacok ormas, detektor cegat TNI, detektor coret rumah nasabah, dan detektor memang sering bikin ribut, bikin gaduh. Tapi apa mau dikata, mereka memang dibutuhkan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau perusahaan pembiayaan, dan mereka dibutuhkan oleh berbagai lembaga keuangan. Detektor itu bisa jadi saudara kita, sahabat kita, dan juga perlu hidup mencari makan seperti kita-kita juga, punya istri dan anak-anak dan punya tanggungan. Tetapi akibat detektor bikin ribut dan gaduh, tanggung jawab siapa ulah mereka ini? Ya, siapa lagi kalau bukan tanggung jawab perusahaan pembiayaan yang menguasakan untuk melakukan penagihan utang kepada debitur atau konsumen. Tetapi menagih utang atau melakukan tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia, melakukan penagihan utang kepada debitur atau konsumen, atau melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia, saya sendiri jadi bingung dan pusing tujuh keliling dengan kerja detektor ini. Sebab sebagaimana pasal 48 ayat 1 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/TOJK05/2018 tentang penyelenggaraan usaha-usaha pembiayaan berbunyi, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Ya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Sahabat konsumen, pihak lain sebagaimana dimaksud tak lain dan tak bukan pihak eksternal atau detektor. Kerja mereka sangat jelas untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur, untuk menagih utang angsuran kredit yang tertunggak. Tetapi kok kenyataannya lain. Detektor malah lari dari kewenangan yang diberikan peraturan otoritas jasa keuangan. Detektor melakukan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia, melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor yang berada di bawah kekuasaan debitur atau yang berada di bawah kekuasaan konsumen. Ampun. Bukankah peraturan otoritas jasa keuangan mengatakan untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur, Mas Bro, bukan bertindak sebagai eksekutor seperti eksekutor pengadilan negeri, bukan, untuk fungsi penagihan utang kepada debitur. Namun dari informasi yang saya terima, sahabat kita tersebut kabarnya dapat unit baru dapat duit, dapat mobil baru dapat uang untuk hasil jerih payah mereka. Kalau tak dapat, jangankan untung, detektor malah buntung karena telah mengeluarkan biaya operasional yang lumayan besarnya untuk melacak target. Kacau. Kenapa ya otoritas jasa keuangan tidak risau dan galau dengan tindakan ini? Apakah sudah perjanjian kerjasama mereka, kerja untuk menagih utang atau kerja untuk melakukan tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dikuasai konsumen? Ya, apakah surat kerjasama tersebut untuk penagihan utang atau untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia? Karena ditenggarai detektor dapat unit baru dapat uang. Kalau tak dapat, ya jangan keuntung malah buntung. Pihak otoritas jasa keuangan padahal bisa untuk meminta. Karena pasal 44 ayat 2 berbunyi, perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Jadi pihak otoritas jasa keuangan bisa untuk melihat dan mewanti-wanti bila ada kesalahan. Sahabat konsumen dimanapun berada, biarlah itu urusan mereka. Urusan kita sebagai konsumen, ketika pihak detektor merampas kendaraan, Anda harus fokus kepada perusahaan pembiayaan di mana Anda melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Jadi jangan fokus kepada detektor. Detektor tersebut bekerja berdasarkan surat kuasa khusus dan berhasil kalau dapat hasil dapat unit. Jadi yang kita kejar adalah perusahaan pembiayaan. Sebab sebagaimana pasal 48 ayat 4 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan, perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi, perusahaan pembiayaan tersebut wajib bertanggung jawab penuh lagi atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain atau yang bekerjasama dengan pihak detektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bayangkan,
perusahaan pembiayaan berkewajiban untuk bertanggung jawab penuh, bukan setengah, atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain tersebut. Jadi artinya tindakan penarikan tersebut menjadi tanggung jawab kreditor.